Kemudian yang kedua Bunda, tentang teknologi gadget ini keluhan dimanapun saya kajian parenting. Dari pedalaman Australia di Brisbane, di Queensland, Adelaide gitu ya, Melbourne, apalagi Sydney, Perth, ke pedalaman Inggris gitu ya, di Aberdeen, di Edinburgh gitu, di Leicester, semuanya juga keluarnya begitu. Di pedalaman Amerika itu ya, kemarin di Houston, Texas, di Seattle, negara bagian Washington, di Milwaukee, Chicago, di Eropa juga begitu gitu ya, bahkan juga di Timur Tengah, di Abu Dhabi, di Dubai. Kajian parenting pasti pertanyaan tentang gadget itu paling rame. Ibu luar biasa, sudah bisa memberikan satu panduan, kesepakatan bersama, dosisnya seberapa, apa filosofinya gitu ya. Tadi filosofinya adalah ini harusnya mendekatkan pada Allah. Kalau bikin kamu nggak bisa connect sama Allah, tinggalkan gitu ya. Ini luar biasa. Ibu-ibu yang lain saya kira harus juga begitu. Bagaimana kemudian kita memberikan falsafah dasar pada anak-anak kita tentang gadget ini. Tapi ada satu hal lagi yang kemudian harus kita pelihara, kita jaga, yaitu adanya hal yang lebih esensial, yang lebih asik daripada gadget. Rata-rata anak-anak itu kan main gadget karena gitu ya, orang tuanya ketika disentuh-sentuh dan dipencet-pencet sudah kalah asik daripada gadget gitu. Maka mari kita ini menjadi orang yang kembali asyik disentuh-sentuh, dipencet-pencet, melebihi gadget. Saya sudah sejak Hilma kecil itu saya mencoba melatih badan saya untuk bisa menjadi alat bermain yang macam-macam. Nanti dia bilang, "Nah, main sama Abah." "Iya, Bah, apa?" "Ayunan, Bah." Itu ayunan itu begini, Bu. Berdiri dengan kuda-kuda, tangan ditautkan, turun. Dia nanti akan duduk di sini sampai otot bisep dan trisep terbentuk. Ini untuk kemudian dia main ayunan. Kemudian dia akan bilang lagi, "Bah, jungkat-jungkit, Bah." Jungkat-jungkit itu artinya duduk pinggir kursi, kaki direntangkan, dia duduk di ujung kaki, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, sampai six pack perutnya. Nanti dia bilang lagi, "Bah, apalagi perosotan, Bah." Oke. Perosotan itu harus ada kostumnya, Bu. Pilih sarung yang sudah paling halus gitu ya. Pilih baju yang sudah paling halus gitu ya. Kalau perlu kaos sasirangan yang paling halus itu. Dah, gini posisinya, dia nanti naik, turun, terusur gitu. Yang paling berat biasanya yang berikutnya ini. "Bah, komedi putar, Bah." Nah, komedi putar itu begini, Bu. Set. Dia naik ke tangan, pegang dengan tangan satunya. Nah ini, naik turun, terus muter sampai capek gitu ya. Ini yang harus kita lakukan memang di luar yang tradisional. "Bah, kuda, Bah," naik ke punggung gitu. Dan itu menjadi satu sentuhan yang berharga untuk anak kita, satu kebersamaan yang berharga untuk anak kita. Jadi ketika kemudian kita nanti membangun sebuah rules tentang gadget seperti yang dilakukan ibu tadi, kita punya integritas di depan anak-anak kita. Oke, bapak itu lebih asyik daripada gadget. Kalau bapak ngatur gadget, oke. Di luar itu, kita juga harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Di mana kita juga bisa membatasi diri kita dari interaksi kita dengan gadget di rumah. Percuma kita bikin aturan untuk anak kita, kalau kita sebagai orang tua tidak melakukannya. Contoh, ayah dan ibu punya aturan, yaitu masuk ke kamar tidur, gadget ditinggal. Di atas ranjang nggak ada gadget, di ruang makan bersama nggak ada gadget, gitu kan? Ini penting untuk kemudian menjadi panduan kita di dalam memberikan contoh kepada mereka. Jadi memang soal gadget ini tidak terhindarkan, tidak mungkin ada orang yang akan bebas gadget nantinya, gitu kan? Kita hanya bisa meminimalisasi dampak negatifnya. Bagaimana itu? Dengan menguatkan tadi, makan bareng, ngobrol asyik di dalam suasana makan yang penuh keakraban gitu ya. Ketika tidur, ketika bermain gitu ya. Ini akan meminimalisasi apa yang membuat diri mereka terdekat kepada gadget. Saya juga menyarankan ibu-ibu untuk usia anak-anak, apalagi di bawah 10 tahun, gadget itu kalau bisa tidak online. Gadgetnya jangan online.
Oke, ada game di situ, apalagi game edukatif, bagus. Oke, ada video di situ, videonya edukatif, bagus. Tapi kalau bisa tidak online, karena penelitian menunjukkan yang online ini jelas sinyalnya ada radiasi, kena juga gitu ya di sisi lain. Di sisi yang lain, dengan dia online ada unlimited akses bagi anak untuk terjerumus, tersesat ke rimba raya yang sangat mengerikan yang tidak kita kenali. Itu. Jadi memang gadget ini kan tingkatan bahayanya akan sangat lebih tinggi yang online daripada yang kemudian offline. Yang kemudian kita sudah desain untuk mereka. Kamu mainnya apa sih nak? Ini. Oke, ini mainan edukatif boleh gitu ya. Belikan gadgetnya. Gadget itu tidak ada sambungan internetnya. Hanya kondisi tertentu tersambung kepada internet jika dan sangat perlu saja, kemudian di luar itu tidak, karena yang diperlukan mungkin mainan edukatifnya atau video edukatifnya gitu. Saya kira begitu Bunda, mudah-mudahan bermanfaat.